Salam dalam kasih Kristus. Saudara, kita pernah menemukan atau malah mengalami sendiri dibenci orang banyak, bahkan bisa juga semua orang. Hal itu bisa terjadi karena perbuatannya memang salah, tidak baik atau merugikan orang lain. Masalahnya, kalau orangnya baik, perbuatannya baik, bahkan tidak pernah merugikan orang lain, tetapi dibenci orang. Kenapa bisa begitu? Apakah memang ada ya seperti itu? Ya, memang ada kenyataan seperti itu. Terus, harus bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Memang tidak mudah menemukan solusinya. Untuk itu, mari kita temukan dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya, mari kita mohon berkat dari Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami menemukan hikmat dari firman-Mu. Bagaimana sikap kami ketika orang membenci kami. Roh Kudus berkenan memampukan kami dapat memahami, menghayati, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 22 sampai dengan 23 yang tertulis demikian. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, bersukacitalah pada waktu itu, dan melompat-lompatlah, karena sesungguhnya upahmu besar di surga. Sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan tadi diberi tema berbahagialah jika dibenci orang. Saudara, para pengikut Tuhan Yesus bersukacita dan bergembiralah jika karena kesetiaan kepada Kristus dengan hidup saleh dicela, dicemooh, dan dibenci orang. Penganiayaan karena kebenaran adalah bukti bahwa orang percaya berada dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan Yesus. Sebab Yesus pun dibenci dan dianiaya oleh dunia. Umat Israel dalam perjalanan kehidupannya yang dinyatakan dalam perjanjian lama berulang-ulang menolak para nabi utusan Tuhan. Gereja masa kini harus mengingat bahwa Allah mengutus nabi kepada mereka dengan tujuan memanggil para pemimpin maupun umat kepada kehidupan yang benar, kesetiaan kepada firman Allah, dan pemisahan dari dunia. Bisa saja gereja-gereja dapat melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Israel dulu, dengan menolak perkataan para nabi mereka, dan dengan demikian mereka kehilangan keselamatan dan berkat dari Allah. Di pihak lain, mereka dapat menerima berita dari Allah, meninggalkan dosa, memperdalam kesetiaan mereka kepada Allah dan firman-Nya, dan terus hidup sebagai umat Allah. Gereja yang menolak para nabi yang benar dari Allah pada akhirnya akan ditolak oleh Allah sendiri. Iblis dengan sengaja akan mengutus nabi-nabi palsu ke dalam gereja-gereja. Nabi-nabi yang menolak kekuasaan mutlak firman Allah dan menyatakan bahwa mereka memiliki wewenang yang setara dengan firman Allah, serta menegaskan bahwa penyataan mereka itu mutlak benar dan kata-kata mereka tidak dapat dihakimi oleh gereja-gereja. Para nabi palsu ini harus tegas ditolak. Saudaraku, sudah jelas mengapa jika kita dibenci orang harus berbahagia meskipun kita sudah hidup benar. Karena sesungguhnya itu bukti bahwa kita sudah berada dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan Yesus. Hal itu juga dialami oleh Yesus pada masanya. Masalahnya,
Bagaimana caranya agar kita tetap kuat bertahan menghadapi situasi itu? Apalagi iblis dengan sengaja mengupayakan agar gereja-gereja Tuhan dan orang percaya goyah imannya. Terlebih dengan mengirim nabi-nabi palsu yang ada di tengah-tengah kehidupan gereja, yang akan merubah prinsip-prinsip bahwa firman Tuhan mutlak kita yakini kebenarannya, Yesus sebagai juru selamat, dan orang percaya taat dan setia kepada Yesus Kristus dan firman-Nya. Yang pertama, jadilah pengikut Yesus yang tulus, rela untuk setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Jalani kehidupan iman dengan hidup saleh dalam sukacita dan kegembiraan penuh, karena Tuhan Yesus bersama dan menyertai kita. Allah mengutus Roh Kudus dengan penuh kesabaran dan kasih yang tulus, mendampingi, memelihara, dan memimpin agar hidup iman kita seturut kehendak-Nya. Yang kedua, jangan takut menghadapi halangan rintangan dalam hidup kalau kita sudah hidup benar di hadapan Allah. Bahkan bisa saja muncul pemimpin-pemimpin baru, bahkan nabi-nabi yang memberikan pengajaran kepada kita. Mungkin menarik, menyegarkan, menyenangkan. Tapi perlu diingat bahwa Yesus Kristus dan firman-Nya mutlak, pemilik otoritas yang tidak bisa diubah dan digantikan oleh nabi-nabi sekalipun. Kalau hari itu terjadi, sungguhnya itu nabi-nabi palsu, utusan iblis yang harus kita tolak dengan tegas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menjawab keraguan kami. Mampukan oleh pimpinan Roh Kudus kami bersikap tegas dalam menjalani kehidupan iman kami, tanpa kehilangan sukacita dalam hidup kami. Mohon ampun kesalahan dan dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan Adrian Hidup. Saya bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan pemeliharaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.